Allah itu Ar-Rahim. Ini ayatnya. Berarti boleh nyebut nama Allah kepada makhluk, buang alif lamnya. Disimpan alif lamnya menjadi sifat Nabi. Maka dalam beberapa isyarat-isyarat para aulia, mereka menyebut Rahman itu nama Nabi, Rahim itu nama Nabi, tanpa alif dan lam. Itu yang benar ya. Apalagi pertanyaannya di situ. Jika Allah Ar-Rahman ada alif lamnya, Nabi Ar-Rahman Rahim tanpa alif lam, maka sedekat apa Nabi dengan Allah? Sedekat alif dan lam. Sedekat alif dan lam. Paham? Ya. Jadi jika engkau ingin wusul kepada Ar-Rahman, maka bersalawatlah kepada Sang Rahman. Jika engkau ingin dapat syafaatnya, syafaat mutlak dari Allah, maka turunkanlah salawatmu kepada Rahim. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wabil mu'minina raufur rahim, itulah rabitah kubra dalam Al-Qur'an. Rabitah tertinggi dalam Al-Quran. Jadi bismillah itu sebenarnya rabitah. Cuma karena Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupainya, tidak bisa dibayangkan. Maka kita perlu contoh, perlu tangga kepada Allah. Maka Allah turunkanlah ayat ini. Wabil mu'minina raufur rahim. Itulah makna uswatun hasanah. Jadi yang bisa menerjemahkan Ar-Rahman, itulah Rasulullah Rauf. Yang bisa menerjemahkan Ar-Rahim, itulah Rasulullah Rahim. Ar-Rahman yang maha sempurna kasihnya. Ar-Rahim yang maha sempurna sayangnya. Kasih sayang kan sama aja. Apa beda Rahman dan Rahim? Kita pernah punya ulama sekaligus presiden, namanya Abdurrahman. Benar. Apa karakter yang ada pada beliau? Itu terjemahan dari kata Rahman. Beliau melindungi minoritas enggak? Sayang kepada semua makhluk enggak? Sayang. Itulah makna Rahman. Allah Ar-Rahman itu yang menyayangi makhluknya tanpa terkecuali. Maka orang kalau ada pancaran Ar-Rahman pasti dituduh liberal, plural. Wah, itu orang pluralis tuh. Kalau memancar dari dirinya Ar-Rahman, benar gak? Gus Dur dituduh liberal, plural, benar, pluralis. Mereka gak paham apa metodologi keruhanian yang ada di dalam diri Kiai Abdurrahman Wahid. Inilah yang disinggung dulu oleh Al-Imam Abdul Karim Al-Jili dalam jilid kedua Al-Insan Al-Kamil. Apa kata beliau? Jika ada hamba fana dalam rahmannya, maka dia sayang kepada seluruh makhluknya. Tapi jika ada hamba fana dalam rahimnya, dia hanya sayang kepada yang percaya. Dia hanya sayang kepada yang beriman. Dia hanya sayang kepada para kekasih-kekasih Allah. Dia keras kepada selain kekasih-kekasihnya. Jadi kalau ada orang Abdurrahim, emang dia senangnya sama orang yang percaya aja, beriman aja. Di luar itu dia gak percaya. Paham ya? Maka makom Rahman Rahim mempengaruhi bacaan la ilaha illallah. Bagi orang yang Rahman ini gak boleh diikuti nih. Ini cuma menjelaskan nih, kenapa Gus Dur begitu? Ya, kenapa ada orang kayak Syekh Siti Jenar? Kenapa ada ulama, siapa namanya, Dara Sikoh, siapa namanya dulu di India itu, yang nulis kitab Majma'ul Bahrain, dituduh kemudian zindiq. Imam Jili sudah menjelaskannya. Al-Jili ini keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Apa kata beliau? Orang kalau fana dalam ar-rahmaniyahnya Allah, maka baca la ilaha illallahnya maknanya berbeda dengan orang yang rahimiyah. Apa yang terbaca dalam pikirannya?
La ilaha illallah. Tiada yang disembah di alam semesta kecuali di sana ada pancaran-pancarannya. Ada yang disembah pancaran namanya, ada yang disembah pancaran perbuatannya, ada yang disembah pancaran sifatnya, ada yang sempurna yang memancarkan zatnya. Apalah maksud pancaran-pancaran ini ya? Ini kata beliau ini, ya, yang sering disalahpahami orang. Imam Al-Jili mengatakan, kalau ada orang menyembah patung, dia sebenarnya sedang menyembah simbol Allah di patung itu. Itulah makna la ilaha illallah bagi orang yang makomnya Ar-Rahman. Tiada yang disembah, pasti Allah. Gitu. Jadi dia kalau melihat agama apa aja yang kelihatan dia orang itu nyembah Allah. Itu penjelasan Imam Al-Jili. Ini bukan bagian akidah, ini bagian namanya ontologi, bukan teologi. Apa arti ontologi? Kajian asal muasal. Kalau teologi, kajian salah benar. Bisa bedain? Kalau secara teologi, ya salah itu yang nyembah berhala. Secara akidah, benar nggak? Jadi itu bukan kajian akidah, itu kajian hakikah. Tapi Imam Al-Jili kasih penjelasan, jangan diputus di tengah. Ada yang menyembah namanya saja, ada yang menyembah hembusannya saja, seperti orang Nasrani menyembah Yesus. Ada yang menyembah cuma perbuatannya saja, menyembah tepekong. Perbuatan apa? Allah memberi rezeki. Makanya orang-orang begitu tuh dia nggak ngeliat agama. Yang penting rezekinya lancar, dia pasang itu di tokonya ya, di kiosnya. Benar nggak Kiai? Begitu. Yang penting rezekinya lancar, dia datangin kuburan mana aja, kiai mana aja, paranormal mana aja. Ini orangnya. Karena dia menyembah Allahur Razzaq. Tapi dia tidak menyembah sisi yang lain Allah. Dia tidak sempurna menyembah Allah. Yang sempurna menyembah Allah hanyalah Al-Muhammadi. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggabungkan rahmaniyah dan rahimiyah. Yang menyembah sifat, nama, perbuatan dan zatnya sekaligus, tidak boleh kurang sama sekali. Inilah la ilaha illallah yang mau kita sebarkan. Bukan la ilaha illallah yang ono tadi. Paham ya? Jadi walaupun kita tahu metodologi keilmuan mereka, tapi kita tidak diperkenankan mengikutinya. Cukup mengerti saja. Jadi kalau nanti ketemu ada wali-wali majzub begitu, kita maklumi, oh dia mungkin lagi saker. Mungkin dia lagi mabuk di situ. Orang mabuk kena hukum enggak? Enggak. Orang mabuk tua aja enggak kena hukum. Mabuk cinta juga begitu. Apalagi mabuk kepada Allah. Dihukuminya mabuk. Enggak boleh dihukum. Itulah apa tadi? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bedanya dengan tanpa alif, lam. Ya. Jadi kalau ingin mengenal Ar-Rahman, kenalilah Sang Rahman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada sebagian orang mengatakan, oh Nabi Muhammad gak disebut Rahman, gak. Sebagian besar ulama kita menganggap Rahman tanpa alif lam, itu nama Nabi. Sebagaimana Rahim tanpa alif lam, itu namanya Nabi. Oleh karena itu, kalau berzikir Asmaul Husna dianjurkan membaca alif lamnya, ya, kecuali di depannya ada ya-nya. Jadi kalau nggak ada ya-nya, Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahim. Tapi kalau hilang ya, hilang alif lamnya, boleh diganti ya. Ya Rahman, Ya Rahim, baru boleh ya. Ya, bisa bedain. Ya. Ilmu ini sekarang sepertinya sudah mulai dikubur. Mohon maaf para masyayikh, para mursyid, para wakil talqin, para ikhwah. Sekarang thariqat hanya sibuk zikir, wirid, ijazah. Tapi lupa bab hakikah. Hakikat. Hakikat itu isinya ilmu. Ujungnya yakin. Maka disebut ilmul yakin. Pangkat keduanya ainul yakin, pangkat ketiganya hakul yakin. Ada lagi di atasnya al-ma'rifah. Itulah keyakinan di atas keyakinan. Dan apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangankan kalian, Nabi Ibrahim saja itu butuh kepada syafaatku.
Maka untuk mencapai al-ma'rifah harus lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin orang tarekat berbuat bid'ah? Dalam thariqah, seorang murid futuh dapat laduni, dapat terbuka, tersingkap kolbunya, mesti jalur Nabi Muhammad. Berarti dilarang bid'ah, benar? Maka imam-imam kita mensyaratkan, dalam kitab Ghunyah misalnya, Al-Imam Qutb Ar-Rabbani mensyaratkan, orang yang ingin berjalan dunia thariqah mesti berakidah yang sahih. Akidah yang sahih harus akidah Ahlus Sunnah. Harus berilmu dalam amalnya. Itu yang kita sebut bermazhab. Harus bersanad seperti ditambahkan oleh Imam Muhammad Al-Khani dalam kitabnya As-Sa'adah Al-Abadiyah. Minimal 3 itu deh. Apa syarat usul? 1, akidah yang sahih, akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah yang disepakati dari masa ke masa setelah abad ke-3 Hijriah adalah akidah Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Tahawi. Yang kita simbolkan dengan belajar sifat 20. Sekarang muncul baru di negeri ini. Apa kata mereka? Asy'ariyah firqatun dhalah. Asy'ari firqah, kelompok yang sesat. Terus para mursyid diam aja. Khalwat aja di tempat, di rumah. Dosa itu. Karena fardu kifayah kita untuk menjelaskan kepada umat, tidak benar pertanyaan mereka itu, pernyataan mereka itu. Apalagi nanti mereka sudah mulai mengatakan, ini saya ulang-ulang ya, mereka sudah mulai mengatakan sufi itu agama di luar Islam. Gimana Pak Kiai? Udah dapat belum tulisan begitu? Dikirimin ke kita. Kalau mereka bilang agama sufi, berarti mereka memurtadkan kita enggak? Terus antum diam? Diam? Ah ngantuk ini ya. Woi, antum dibilang murtad, diam enggak? Terus kita gimana? Ya kita buka lagi majelis secara terbuka. Kita nggak usah perang-perang mulut sama mereka, kita buktikan saja. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Katakanlah hai Muhammad, berbuatlah kalian, jangan banyak ngomong. Buat majelis, jangan komentar cuma di sosial media. Jangan cuma di grup, buat majelis. Jalan kita kemana-mana, siru fil ard. Siapkan dalilnya, siapkan mental. Ini banyak, ya ini ngerti dalil semua. Mentalnya nggak kuat ya, bentak dikit sama orang lari ya, jamaah berdiri tersinggung, nggak bisa begitu. Mau dia separoh pergi biarin aja, kita terus aja cetar terus. Begitu saya dulu, mumpung darah masih muda. Ini ngantuk ini kayak ini ya. Orang tarekat begitu, kalau diajak zikir matanya merem, ujung-ujungnya modus, curi-curi tidur. Pak, saya belum tidur. Baru tidur 45 menit dari kemarin. Ya, antum tinggal aneh tidur. Ya udah kita pergi aja ya. Ini sudah gawat beginian. Udah gawat ini. Mereka sudah nyebarin kalam-kalam begitu. Terus apa kata mereka dalam bab fikih? Orang Indonesia ini mazhabnya Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Tuh kan, ngibulin umat itu. Benar nggak? Kita diam-diam aja Pak. Kita diam-diam aja. Suara para asatis ini takut. Yang negur saya, kiai juga. Apa kata dia? Ente nggak takut? Ntar ditinggalin jamaah. Kita lihat wajah nih kiai. Ente hafiz Quran ya dalam hati kita. Tapi dia takut ditinggal jamaah. Tidak takut ditinggal Rasulullah SAW. Nggak takut ditinggal oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nggak takut ditinggal oleh Kiai Ahmad Dahlan. Nggak takut ditinggal oleh Abah Zain Syukri. Nggak takut dia takut ditinggal jamaah yang 2 biji itu. Ya. Udah, para kiai nggak usah takut. Innallaha ma'ana. Ya. Allah bersama kita kok. Apa dalilnya? Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia menyebut-nyebut namaku.
Jadi kalau kita menyebut-nyebut nama Allah, Allah bersamai kita. Masih takut? Allah kirim bala tentaranya yang tidak terlihat oleh mata. Masih takut? Secara zahir kita perlu buatlah, ya laskar-laskar, bagus. Tapi batin ini yang paling penting. Apakah batin kita bersama dengan yang al-batin? Apakah kolbu ini bersama dengan yang membolak-balik kolbu? Apakah ruh kita memandang kepada yang meniupkan ar-ruh? Kalau sudah begitu, 313 ahlul badar melawan ribuan orang-orang kafir Quraisy dan Ar-Rum, semuanya habis. Kenapa? Ada bala tentara yang Allah kirim yang tidak terlihat. Antum masih takut? Tapi syaratnya itu, ana ma'ahu idza dzakarani. Ini hadis sahih Bukhari. Ada maknanya juga di Muslim. Aku bersamanya jika dia menyebut-nyebut namaku. Jika dia mengingat aku. Allah itu beda sama kita. Kita kalau ingat seseorang, belum tentu dia ingat kita. Antum robitoh sama guru, belum tentu guru ingat antum. Kalau dia belum kamil, kalau dia sudah kamil, baru dia bisa connect sama kita. Oh, ada yang lagi robitoh nih. Oh, ada yang lagi zikir nih. Berasa sama dia. Maka dia mendoakan, ya Allah bukakan kolbu hati muridku. Walaupun dalam satu nafas dia berdoa. Maka mursyid ini lebih mulia daripada seorang tua atau ayah dan ibu. Ayah ibu paling mendoakan, mau rezeki nak, sehat walafiat, paling gitu doang. Tapi kalau orang tua rohani, mendoakan supaya kenal ilahi, supaya selamat ketika pulang ke alam sana. Itulah orang tua yang sebenar-benarnya orang tua. Ya. Mana kita cari orang tua bisa begitu kalau bukan guru mursyid? Ya, cuma guru mursyid yang begitu. Maka takzim kepada syekh memang suatu kelaziman yang mesti kita lakukan. Ya. Apa amalan mereka? Itu dia. Ana ma'ahu idza dzakarani. Mereka selalu bersamai Allah karena kalbu mereka selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya wali-wali Allah daurat takutnya. Karena Allah mengatakan, siapa yang sudah bersamaku, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia nggak akan ada rasa takutnya, nggak ada rasa sedihnya. Ya, gimana kira-kira? Habis ini orang tarekat berani nggak nih? Udah dibakar gini Pak? Nggak berani juga? Ya, Pak kajian terbuka di luar. Asbabnya kita buat penjagaan. Secara asbab zahir, batinnya la ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Masuklah ke dalam benteng Allah itu. Allah jaga kita zahir dan batin. Ilmu sederhana sudah kita tahu dari kecil. Tapi siapa yang mau masuk? Allah udah ngomong nih. La ilaha illallah itu bentengku, penjagaanku. Benteng itu tidak terlihat oleh orang-orang biasa. Tapi bisa dilihat oleh orang-orang luar biasa. Gimana kira-kira? Udah masuk belum ke benteng Allah? Benteng Allah itu berlapis-lapis. Maka sebanyak apa, sedalam apa kita membaca la ilaha illallah, setebal itulah bentengnya. Ada orang baca berkali-kali, tapi kedalamannya tidak ada. Bentengnya tebal, tapi rapuh. Ada orang la ilaha illallahnya cuma sekali, dua kali, tapi terbuat dari baja. Pilih mana? Gabungan dua-duanya ya. Sekali baca, dua kali baca, beribu-ribu kali baca, pemahamannya harus mantap. La ilaha illallah. Apa arti ilah? Apa arti ilah? Ilah itu oleh orang Arab diartikan ke macam-macam. Tapi yang saya paling suka, al-ilah. Al-maqsud, al-mahbub. Orang Palembang menyebut sesuatu yang disuka apa? Cinta. Itu bahasa Palembang baru kali. Kita baca manuskrip Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Syekh Mukhtar Al-Falembani yang lama. Mereka menyebut la maqsuda ilallah, tiada yang dituju. Dituju itu diartikan juga mahbub. Disuka.
Jadi mereka menyebut kata tuju itu suka. Karena orang kalau sudah suka, dia akan menuju kesukaannya. Benar. Ciri orang cinta, dia sering menyebut dan mengingatnya. Kita kalau senang sama seseorang, mau berbahan dalam desah nafas kita menyebut nama dia. Benar gak? Siapa? Yang antum suka siapa? Mina. Nur Hayati. Hayati lelah abang. Paling yang disebut. Nafas kita berbunyi namanya. Itu kalau sudah cinta. Tapi karena kita belum cinta, maka belajarlah mencinta. Mulai adalah mengenali dia, sebut-sebutlah namanya. Siapa tahu kalau sudah berulang-ulang, sudah biasa, tumbuhlah rasa cinta. Itu ada pepatahnya itu ya. Kalau sudah biasa, lama-lama jadi cinta. Saya nggak tahu tuh bahasanya gimana. Ya. Bahasa Jawa ya. Wah kayaknya yang senyum mengerti tuh. Orang Jawa tuh kayaknya. Jadi hati-hati, jangan sering-sering ketemu lawan jenis. Orang yang sama, nanti antum jatuh cinta sama dia. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Apa yang membuat orang tidak pede? Enggak berani dia bertorikot, enggak berani dia menampilkan keaswajaannya. Karena bersama dengan sang pemilik benteng, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya menyebut la ilaha illallah itu dengan beberapa istilah. Pertama paling basic, muraqabah hisniyah. Muraqabah, merasa diawasi di dalam bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering baca itu. Ini anak-anak kecil nih kalau dia takut lewat satu pohon pasti dia baca la ilaha illallah. Hilang takutnya. Itu ilmu anak kecil tuh. Ya. Dulu pernah kecil ya. Kalau lewat di tempat angker baca la ilaha illallah enggak? Tuh, dari dulu udah tahu kenapa nggak dipakai. Bedanya, musuhnya anak kecil hantu. Kalau musuhnya tarekat sekarang apa? Kelompok sebelah itu loh, ya. Disebut sebelah langsung ketawa deh. Hidup langsung ya. Ah, aneh nggak mau nyebut sebelah. Ntar malah benci-bencian lagi. Kita nggak boleh benci siapa saja. Karena ada Rahman, ya. Kita kasih mereka. Mereka itu setiap di kesalahan mulu. Setiap hari ngata-ngatain orang terus. Enggak bosan-bosan. Jadi dia hijrah penampilannya, hijrah jenggotnya, hijrah celananya. Dari tadi di bawah mata kaki, sekarang di atas mata kaki. Tapi belum hijrah kolbunya. Sebelum dia berhijrah penampilan, dia suka ngejek orang. Sekarang ngejeknya dalam bahasa agama. Hijrahnya baru simbol. Belum hijrah secara rohani. Para nabi mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah tahun 8 Hijriah. Innama jihadun wa niyah. Yang ada cuma jihad. Kalau jihad tidak ada niat. Niat itu di mana? Di kolbu. Maka hijrahkan adalah kolbu, bukan penampilan. Bukan cuma pekerjaan. Kolbu yang dihijrahkan. Dan saya tidak bertemu kelompok yang bisa menghijrahkan kolbu di dunia ini kecuali kelompok tarekat sufi. Beruntunglah antum yang berguru kepada ulama sufi. Beruntunglah para masyaikh, para badal talqin, para ikhwah yang diamanahi untuk mengajarkan zikrullah. Ini adalah sebuah falah, keberuntungan yang besar. Apa kata Allah? Ya. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, ya. Perbanyaklah menyebut nama Allah dengan zikran katsira. Surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Karena di ayat lain dikatakan, ingatlah Allah la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Di ayat lain waladzikrullahi akbar. Sungguh jika engkau menyebut nama Allah, tentu itu lebih besar. Maka orang-orang yang besar hatinya, besar semangatnya, besar ma'rifatnya, besar natijah kolbunya, jika di kolbunya ada nama Allah. Orang-orang dulu itu ilmunya nggak banyak, yang banyak itu di kolbunya Allah. Ilmu mereka biasa-biasa aja, tapi rajin memasukkan nama Allah di dalam kolbunya. Maka imam-imam terdahulu dengan ilmunya sederhana,
Dengan kemampuan mereka yang tidak bisa mengambil ilmu dari banyak tempat, mereka kemudian bisa dibaca karya sampai hari ini karena di kolbunya ada nama Allah. Ketika dia nulis kitab itu, torehan nama Allah ada dalam tinta-tintanya. Sekarang di handphone kita ada kitab hadis, di Google ada kitab-kitab tasawuf, di aplikasi ada semua kitab. Yang kurang apa? Nama Allah. Ya, nama Allah di kalbu yang kurang. Maka jika ingin engkau besar, besarkanlah namanya. Jika ingin ilmumu besar, maka menumpanglah dalam kebesarannya. Jika ingin berjiwa besar, maka habiskanlah besarmu dalam besarnya. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu besar. Kalau sudah begitu, la khaufun alaihim, baru jadi wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah wali Allah. Jadi untuk menjadi wali Allah, kenali dia, sebut namanya, ingat dia, pasti jadi kekasihnya. Udah gitu aja mudahnya ya. Jadi modal pertamanya apa? Kenal dulu. Jangan zikir dulu. Kalau zikir dulu, zikirnya jadi berat. Nanti disuruh khalwat sama Syekh Hendra, apa yang terjadi? Ya 70.000, kapan selesainya? Ya puasa Daud, kapan kawinnya? Gitu nanti. Ya, begitulah terus. Tapi kalau kita ajarkan dulu siapa yang kamu sebut tuh ini loh, Allah. Siapa Allah? Jelaskan namanya, jelaskan sifatnya, jelaskan perbuatannya. Cukup 3 itu dulu. Jelaskan rahasia-rahasia ini. Maka si hamba akan gemetaran menyebut namanya. Contohnya gini, saya bilang, habis ini bakal datang loh Jenderal Bintang 3. Pasti pada tegang. Orangnya belum datang. Zatnya belum datang, tapi kita sebutkan karakter-karakternya. Karakter itu bahasa Arab sifat. Ntar loh habis ini datang Jenderal Bintang 3 sarungan. Pada takjub gak? Jenderal Bintang 3 bawain kitab Pak Kiai. Heran gak? Tambah takjub kita. Ini contoh aja Pak. Itu baru kita contohin makhluk. Gimana contohin Khalik? Ya, walillahil masalul a'la. Allah itu punya contoh yang lebih hebat. Jika ke makhluk aja begitu, masa ke Allah tidak? Maka supaya talqin zikir bermakna, ajarkan siapa yang akan disebut-sebut dalam talqin. Maka murid akan gregetan. Bukan gregetan lagi ya. Dia gak sabaran mau ditalkin itu. Dia gak sabar untuk menelan nama Allah itu masuk ke dalam kolbunya. Karena kolbu makanannya cuma satu. Asma'ullah. Nama-nama Allah. Jadi jangan pernah masukkan nama kekasih makhluk di kolbu. Kolbu kita gelisah. Gimana gak gelisah? Kalau ditinggal, kita mikir terdigoda orang. Ya gak? Tar dia begini, tar dia begitu. Kalau kolbu ini kan masukkan nama kekasih. Apalagi kayak saya ini Pak, tiap hari ketemu jamaah, laki perempuan, itu yang di rumah cemas itu Pak, pasti cemas dia, kalau dia naruh nama saya di kolbunya. Tapi kalau dia naruh nama Allah di kolbunya, dia akan mengatakan, aku titipkan engkau kepada Allah. Selesai. Ya. Pesantren sebesar ini, pandemi, banyak kok yang oleng, benar gak? Tapi kalau kita ngomong, ya Allah ini kan amanah dari engkau. Mereka kan hamba-hamba engkau juga ya Allah. Bismillah, kami jalan dengan namamu. Kami jalan dengan jaminanmu. Kami jalan dengan keindahan-keindahanmu. Pasti nyaman aja kerja tuh. Ya. Kita ini kan cuma dapat amanah. Tapi ini amanah sudah gede sekali nih Kiai. Kami di Jakarta itu jangan dibayangkan besar. Kami di sana dapat ruko kecil aja udah syukur. Karena satu ruko harganya 2-3 M Kiai. 2-3 M udah dapat berapa bangunan di sini? 12. Kalau antum ke Ribat itu ruko 3 lantai doang. Maka kita futuh. Kita buat pengajian al-badr. Ya, ada alhamdulillah orang-orang muhsinin, orang baik, dia mau tempatnya diberkati dengan ngaji. Ntar ada lagi bagian mana, susah di tengah kota. Sekarang pesantren udah gede-gede, adem lagi ya. Kami di Jakarta tiap minggu, tiap bulan cari keheningan
di puncak. Apa yang terjadi? Kita kira kita doang yang begitu. Ternyata tetangga sebelah juga sama. Ketika keluar tol, antri 4 jam. Akhirnya mau ngelihat apa? Wisata macet. Ke Bogor malah dapat macet. Di sini macet cuma 5 menit, ngeluhnya panjang sekali ya. Emang gak biasa macet kita di sini. Bersyukurlah kepada Allah, sebanyak ini fasilitasnya. Kami di sana kesusahan kami cari tempat. Nyari tanah 2.000 aja susah. Nyari tanah 4.000 apalagi, 10.000 apalagi, susah untuk bikin majelis. Saya lagi nyari yang gak jauh-jauh dari Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, atau Parung itu. Susah Pak nyarinya. Yang benar-benar mau ngelepas itu. Kenapa? Hubud dunya. Orang seneng sama tanah. Pada tanah nggak dibawa, mati. Tadi ada yang nanya di musola Al-Ikhlas, gimana biar mudah pulang? Kita biar kalau ngerantau, saya nih ngerantau, beli kitab banyak. Supaya mudah pulang gimana? Kirim dulu paketnya. Jangan bawa paket saat pulang. Koper kita 15, gimana mau pulang Pak? Kirim dulu pulang. Ketika kita berwakaf, bersedekah, itu sama dengan mengirim pulang. No, yang punya tanah nganggur. Di sini, di Palembang, banyak kiai-kiai butuh tanah, kasih mereka. Ya, nggak usah dipikirin, warisan ke anaknya. Lah sama kiai kok seuzon. Ya, sama kiai aja, gimana sama yang lain nih? Udah 9:30 kiai. Aneh udah lemes, antum semangat. Semangat dari tadi kayak ya. Harus dibakar dulu biar semangat deh. Ambil zikir la ilaha illallah bersanad. Itu zikir nyambung ke guru sampai ke Rasulullah, sampai ke hadirat Allah. Allah terima la ilaha illallah kita. Kalau la ilaha illallah ini kirim pakai JNE, Tiki apa gitu, pos, lama nyampenya. Tapi kalau pakai sanad cepat nyampainya karena dia nur. Cepat nyampainya, maka perlu inilah perbedaan orang zikir la ilaha illallah punya mursyid dengan orang yang baca Allah punya YouTube. Kalau punya mursyidnya nanti yang akan mendoakan biar doa itu, zikir-zikir itu cepat terkirim ke sisi Allah. Disebut wusul. Minimal wusul zikir dulu. Apa wusul zikir pertama? Kita baca, kita sadar sedang membaca. Itu sudah wusul level 1. Level 1, levelnya macam-macam ya. Macam-macam. Kalau gurunya sahibul haibah di sisi Allah. Belum ditalkin kita sudah fana duluan. Ya. Dulu saya berguru kepada Abuya Hasan Basri, As-Samani Al-Khalwati Al-Qadiri An-Naqsyabandi, 4 thariqat beliau. Umur saya, ini adek ini berapa dek? Yang ngantuk-ngantuk ini. Umurmu berapa dek? 2? 13? Wah, saya lebih kecil dari ini dulu, umur 12 tahun. Ya, saya bilang kepada ayah saya, masih hidup sekarang. Ayahanda saya Nur Akmal namanya. Hafizahullah ya. Wa mata Allah fi hayati. Saya bilang, Pak, bawa saya kepada orang yang ngajarin thariqat Qadiriyah. Bapak saya bilang, no, Abuya Hasan Basri. Datanglah kita ke situ. Salat Isya. Abuya buka zikir. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Saya udah nggak tahu sama diri saya, Pak. Nikmatnya itu saya udah nggak ngerti itu saya ngomong apa saat itu. Cuma dia baca la ilaha illallah di depan, belum ditalkin. Dia baru mimpin zikir abis sholat. Kita sudah dibawa fana fi la ilaha illallah. Saya ingat-ingat sekarang itu nikmatnya bukan main, tidak bisa diulang. Karena ahwal hanya turun sekali saja. Setelah itu ada ahwal baru lagi. Begitulah. Karena Allah khazanahnya maha luas. Dia wasi', maha luas. Jadi jangan pernah menunggu ahwal yang dulu datang. Saya pengen kalau zikir itu bergetar kayak dulu. Gak bisa Pak. Nanti ada lagi ahwal yang baru. Ya, jadi kalau zikir dulu ditalkin sama guru kayak dibor kolbunya, itu nanti nggak akan berulang lagi.
Berikut kalau ditalkin lagi, lain lagi rasanya. Begitulah kayanya Allah. Kadang-kadang Allah uji, nggak ada rasa. Masih zikir nggak? Antum nggak dikasih rasa, masih zikir nggak? Kenapa? Karena kita bukan hamba rasa, kita hamba Allah Ta'ala. Maka itulah ujian salik, ujian murid. Dia zikir itu karena cari rasa, cari zauk, atau ingin mendekat kepada sumber dari semua rasa itu, yaitu Allah, Sang Maha Pencipta rasa. Ya, jadi jangan jadi hamba rasa, nanti kecewa bertorikot, kecewa khalwat, kecewa puasa Daud. Ini ada Syekh Torikot Daudiyah nih ya. Barangkali gitu Kiai, udah 9:30 lewat ya. Tafadhal. Kita tutup langsung. Para kiai, para mursyid, para ikhwah semua, mohon izin kita tutup dengan baca surah paling mulia. Di dalamnya ada pujian Allah terhadap dirinya. Doa dengan membaca surah ini akan langsung diterima di sisi arasnya. Ala hizinnya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kamu. Allahumma salli ala sayyidil wujud, sayyidil qawnain, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Allahumma ya Rabba Muhammadin, ya Rabba Muhammadin, salli ala Ahmad, salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqbalna wa aqbal masyayikhana waqbal muridina, waqbalil hadirin wal hadirat. Ya Allah, terima kami, terima guru-guru kami, terima murid-murid kami, terima yang hadir malam ini, baik lelaki ataupun perempuan. Waja'alna minal mufarridin wal mufarridat. Jadikan kami ya Allah, hamba yang Engkau perjalankan lebih awal. Mereka yang az-zakirin Allah katsiran wadz-zakirat. Mereka yang banyak menyebut namamu, mengingat keindahan-keindahan sifatmu. Allahumma matti'na bidzikri la ilaha illallah. Ya Allah, bantu kami menikmati kalimah la ilaha illallah. Wa afni qulub dzikri Allah, Allah. Dan karamkan, tenggelamkan kalbu kami ini ya Allah dalam zikir namamu yang agung, al-ismul a'zam, ismul jalalah, Allah, Allah. Ya Allah, hiasilah nafas kami dengan zikir kul huwallah. Dan anugerahilah ruh kami dengan zikir musyahadatullah, memandang kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad